Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, yang tertulis dari surat Apostel Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 4. Berfirmanlah Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita hayati nats ini dan kita bayangkan di tengah-tengah kehidupan ini, pasti ada pertanyaan dan bagaimana kita menjawab kembali. Dan apa maknanya bagi kita? Ini adalah surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat yang di Efesus dan mengandung banyak ajaran, dan ajaran ini relevan untuk kehidupan Kristen saat ini. Dan bagaimana setiap orang yang percaya menyatakan hal tersebut di hadapan Allah dan kepada sesama manusia. Tentunya di dalam nats ini kita dipakai Allah sebagai alatnya untuk menyatakan kerajaan-Nya di dunia ini. Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah. Hal ini bukanlah suatu kebetulan atau keputusan mendadak. Tentu ini telah direncanakan Allah. Sebelum kita diciptakan, tentunya Tuhan telah merencanakan itu. Dan bagaimana kita dipakai sebagai alatnya untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah bagian dari rencana Allah, dan bagaimana kita turut serta di dalam bagian rencana Allah ini untuk menyatakan dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya di sini Allah telah memilih, dan bagaimana pemilihan Allah yang dilakukannya adalah wujud nyata kasih dan perhatiannya yang mendalam kepada umatnya. Keberadaan kita bukanlah suatu kebetulan, bukanlah kesalahan, bukan sekedar angka di antara banyak manusia. Tentunya kita diingatkan bahwa keberadaan dan keselamatan kita adalah dari kehendak Allah yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari pemilihan yang dilakukan Allah terhadap kita supaya kita kudus dan tidak tercacat di hadapan-Nya. Kita mengetahui bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Meskipun kita tidak sempurna, melalui kasih karunia yang daripada Allah dan Allah yang menyamai kita melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan, disinilah kita dapat melihat dan merasakan di mana kita dimampukan untuk hidup sebagai panggilan yang telah Allah nyatakan dan tujukan kepada kita, dan bagaimana kita menjawabnya. Inilah yang harus kita sikapi di tengah-tengah perjalanan hidup kita di saat ini. Tentunya kita telah menjawab panggilan tersebut, dan kita mengakui bahwasanya kita adalah pelaku firman Allah. Semua itu kita lakukan berdasarkan kasih-Nya, dan kita tunjukkan kesetiaan kepada Allah. Kita ada karena kasih-Nya. Tuhan sendiri telah menetapkan panggilan yang mulia bagi hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa-apa saja yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita setelah kita menjawab panggilan Tuhan. Berikut ini adalah 3 hal yang mendasar dan kita harus nyatakan. Yang pertama, identitas sebagai anak Allah. Siapa identitas kita? Tentunya melalui identitas, disinilah kita mengetahui bahwa kita telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan kita meyakini bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah milik Allah, dan kita berharga di hadapan-Nya. Yang kedua, panggilan untuk menjadi kudus. Kita semua telah dipanggil, dan bagaimana kita menyatakan panggilan tersebut. Jawablah panggilan itu
Di sini kita dipanggil untuk menjadi kudus, tentunya di dalam menjalani kehidupan harus dalam kasih dan kebenarannya. Ketiga, nyatakan Dia di dalam hidupmu. Ya. Di sini bisa kita lihat Allah telah merencanakan. Jadi Allah tidak pernah salah memilih. Jika Dia telah menetapkan kita untuk menjadi pilihan dan kita dikuduskan, maka Dia juga memberi kekuatan untuk menjalaninya. Ya, kepada siapa itu ditujukan? Kepada kita, kepada saudara-saudara. Dan bagaimana dari tiga bagian ini kita harus menjadikan itu menjadi dasar yang teguh, dan kita memiliki kesadaran melakukan semua itu berdasarkan kasih yang telah dinyatakan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa pesan nats ini kepada kita? Sebagai orang yang telah dipilih dan dikuduskan Allah, kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kekudusan yang telah Allah nyatakan kepada kita, ini adalah bukti bahwa kita adalah milik-Nya. Dan kita dijadikan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini yang gelap. Dan disinilah kita harus menyadari, kita yang telah dipilih oleh Allah, kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam terang Allah. Disinilah bagaimana kita menyatakan dan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan kita diajak untuk hidup di dalam keyakinan, di dalam kekudusan, dalam kasih yang daripada Allah, dan kita nyatakan kepada sesama yang berada di sekeliling kita. Teruslah hidup sesuai dengan panggilan kita, dan kita muliakanlah Allah di segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami jadikan firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi arahan di dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Pakailah kami Tuhan, menyatakan kasih-Mu, dan kami jawab itu di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kami dapat menyatakan kasih yang daripada-Mu, di mana kami saling mengasihi, saling melengkapi, dan itu kami nyatakan ke hadapan-Mu, dan Engkaulah Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah di beberapa hari yang lalu. Engkaulah yang menguatkan mereka, Engkaulah yang memampukan mereka menjalani kehidupan. Yakinkan dan ajarlah mereka Tuhan untuk tetap setia di jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, segala sesuatu yang telah kami nyatakan melalui pertolongan yang kami berikan kepada saudara-saudara kami, Engkaulah yang mencukupkan, dan Engkaulah yang memberikan kesehatan kepada mereka. Engkaulah yang memberkati segala sesuatu yang akan mereka laksanakan. Bapa di sorga, segala sesuatu yang telah kami rencanakan dalam satu hari ini, Engkaulah yang menyempurnakan itu. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu, menyatakan kasih dan menjawab panggilan yang daripada-Mu. Dan itu kami persembahkan ke hadapan-Mu. Dan juga kami berdoa kepada orang yang berada di sekeliling kami, saudara-saudara kami, keluarga, dan yang tidak kami katakan satu persatu, Engkaulah yang memampukan mereka untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sempurnakanlah itu Tuhan, dan kami dapat menyatakan kasih yang daripada-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.